Alhamdulillah, dengan izin Allah kita bersama-sama dalam majlis zikr wa salawat dan juga dars tabarrukan lisanadina al-muttasil ila masyayikhil kibar, wabil khusus kitab Risalah Al-Qushairiyah. Dan sebelum itu Al-Faqir mengingatkan kepada para ahbab yang di masa mukhayyam telah mengambil bay'ah At-Tariqah Asyaziliyah Ad-Darqawiyah Al-Aliyah dari Syekhina wa Murabbina Sayyidina Yusuf Muhyiddin Riqul Bakhuril Hasani. Sebenarnya sejak baiat pada hari itu, esoknya terus mengamalkan al-wirdul am. Dan karena baiat berada di akhir, tidak sempat untuk diterangkan tentang wirdul am. Namun alhamdulillah 2 hari setelah itu akhuna Kiai Salahuddin telah ngepost di grup tentang tata cara membaca wirdul am yang wajib kita baca setiap pagi dan petang. Tepatnya pagi ba'da subuh dan sore petang ba'dal maghrib. Wirdul am itu wajib dibaca karena itu adalah ahad kita, janji kita untuk membangun iltizam dan juga membangun khidmah wal wafa dengan sanad yang muttasil kepada para ahli silsilah Syaziliyah Ad-Darqawiyah. Kemudian Syekhuna pun menyebutkan beberapa wirid yang dibaca pada hari-hari tertentu. Salah satunya adalah pembacaan Hizbul Bahar, disertai dengan wirid-wirid lain seperti Al-Istighfarul Kabir, As-Salawatul Azimah. Sepatutnya kita baca malam Jumat. Namun sampai hari ini Al-Faqir belum bisa menetapkan hari Jumat, malam Jumat sebagai majlis salawat dan majlis zikir kita. Dan Al-Faqir punya izin selain daripada malam Jumat itu, yaitu malam Isnin. Izin itu dulu Al-Faqir terima ketika di Mesir. Syekhuna punya majlis seminggu sekali, yaitu malam Jumat. Apabila beliau gaib, karena dulu pada tahun 90-an 2000 Syekhuna masih muda, jadi masih muter-muter di beberapa negara, seperti selain di negara Amerika, beliau seringnya ke India dan Turki, dan juga ada ahbab di Jepang. Namun ketika Al-Faqir khidmah di majlis beliau, di dar beliau tahun 2005, membuat majlis itu malam Jumat.
ketika beliau tidak ada yang mengisi majelis tersebut, ya, yaitu Syekh Abdul Mawahib. Beliau salah satu senior lah, bukan yang guru senior. Sidi Abdul Mawahib At-Tuni itu murid dan wakil daripada Syekhuna Al-Masyayikh Al-Imam Zakiyuddin Ibrahim radhiyallahu anhu wa ardah. Syekh Zakiyuddin itu syekh daripada masyayikh, termasuk Sidi Ali Jum'ah dan Syekhul Azhar sekarang murid daripada Syekh Zakiyuddin Ibrahim. Nah, sejak 2005 beliau dan sejak Al-Faqir berkhidmah di majelis beliau, sejak itu pula beliau membuat 2 majelis, ya, fi ghiyabihi atau fi hadirihi, ya, baik beliau ghiyab atau hudur, ya, beliau membuat 2 majelis. Saya ingat sekali, yaitu Januari 2005 dibuat oleh beliau majelis 2 kali, majelis zikir malam Jumat dengan malam Senin. Namun ketika beliau tidak ada, malam Jumat tetap diteruskan oleh guru dan senior beliau, ya, Sidi Abdul Mawahib At-Tuni, dan malam Senin disuruh Al-Faqir memimpin majelis, ya. Itu sejak 2005 sampai 2012. Karena 2012 Al-Faqir pulang. Sejak itu majelis malam Senin ditutup oleh beliau dan dikekalkan malam Jumat sampai ketika itu yang berkhidmat Sidi Khalid, ya, dari Mesir. Saya tidak punya majelis hingga 2022, ya. Kita buka di sini 2022. Ya, namun karena ahbab di mana-mana ada, ya, kalau saya ke Mesir tetap ikut majelis, ya, malam Jumat. Kalau saya ke Malaysia tetap ikut majelis malam Jumat. Ya, di sini dulu sejak 2008, 2009 mungkin saya mengadakan majelis di TWI malam Sabtu. Ya, karena waktu itu, ya, yang mimpin almarhum, ya, Kiai Nasrullah, beliau mengadakan malam Jumat, namun malam Jumat itu berbenturan dengan majelis zikir, ya, yang sudah berlaku di Ceger ini, ya, sejak 1890-an telah diadakan majelis zikir malam Jumat di sini sampai hari ini. Namun majelis zikir itu kan majelis, ya, media tarbiyah daripada tareqah, ya, dan dulu di sini ada tareqah Al-Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Dari kami punya kakek lalu wafat, dilanjutkan oleh kami punya orang tua, lalu wafat dan dilanjutkan oleh abang kami, dan beliau pun wafat. Namun setelah wafat, ya, beliau tidak menunjuk pelanjutnya. Maka zikir tareqah sebagai tarbiyah, ya, berhenti.
Namun sampai sekarang masih tetap dilestarikan, dipelihara malam Jumat itu sebagai maulid ya, karena zikir itu habis maghrib sampai jam 8, karena zikir dulu sampai jam 8 lewat, baru kemudian sholat isya jam 9, setelah itu maulid, tahlil dulu, habis tahlil maulid makhalul qiyam, baru kemudian tazkirah ya. Itu dulu dilakukan oleh kakek kami, oleh abah kami, dan oleh ya, abang kami Kiai Muhammad Safanda, Allah yarhamah. Nah, setelah beliau wafat, malam Jumat sudah tidak ada lagi majelis zikir pada maghrib itu, karena memang tidak ada penerusnya. Hanya ada malam habis isya, yaitu majelis maulid ya, tahlil maulid, kemudian mahalul qiyam, dan terkadang ada mauizah ya, terkadang tidak. Dan majelis itu masih terus ada, maka Al-Fakir masih memberikan ya, satu kehormatan kepada tradisi itu. Maka majelis zikir ini yang kita adakan malam Senin. Memang malam Senin ini ya, saya mendapat izin untuk mengadakan malam Senin ya, sebetulnya di Sazili itu malam Jumat dengan malam Selasa biasanya. Nah, Al-Fakir sekedar untuk mengingatkan bahwa Wirdul Am itu wajib dibaca. Ya, konsekuensi wajib ya, kalau tidak dilaksanakan ya wajib. Wajib itu ya ada kodoknya, tapi sebetulnya tidak boleh dibilang kodok, nanti keenakan, ditinggali kodok. Ya, jangan berpikir untuk begitu, anggap itu satu kesalahan. Dan wirid am seperti yang kita tahu ya, dari pertama yaitu membaca ayat ya, yang surat Nuh itu, faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama 'alaikum midrara wa yumdidukum bi awwali wa banina wa yaj'alakum jannati wa yaj'alakum anhara. Kemudian baca astaghfirullahalazim ya, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum 99, ditutup dengan astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa hayyul qayyum wa atubu ilaih ya. Dan disambung dengan selawat yang dimulai dengan membaca ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Baru baca selawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Dan ditutup itu 99 kali, ditutup dengan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim tasliman katsira biqadri azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Baru kemudian fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Nah, kemudian baca tahlil la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ya, ini memang unik. Biasanya zikir itu sampai la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tetapi Syekhina ya, dan beberapa ulama lain mendapat perintah membacanya sampai la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah 99 kali. Meskipun boleh kita baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu juga ada izin, itu izin am dan izin khas. Ya, itu
dari Sidi Abdul Qadir Isa kepada Sidi Sa'ad bin Murad dan termasuk Syekhuna Yusuf. Saya tak tahu, hanya 2 orang yang saya tahu tahlilnya itu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Karena saya lihat zikir Darqawi yang sama di Turki misalnya Sidi Ahmad Al-Jami, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Atau yang ada di Halab itu sendiri, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Hanya 2 di Jeddah, Sidi Sa'aduddin dan kemudian Syekhina Yusuf, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ya, kemudian ditutup la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ilaihil masir. Ya, boleh juga wa ala kulli syai'in qadir. Ya. Lalu baca Al-Ikhlas 3 kali. Qul huwallahu ahad 3 kali. Baru baca Sayyidul Istighfar. Ya, baca Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Baru baca zikir lafzul jalalah, ya, ismul mufrad 10 kali dengan cara membacanya pejamkan mata, ya. Kemudian kosongkan pikiran, ya. Bayangkan lafaz Allah, ya. Lafaz Allah seperti itu bayangkan, ya. Kita bayangkan alif lam ha. Ya. Dalam mata terpejam, lalu kita bayangkan kalimat itu dalam pikiran kita, lalu kemudian kita turunkan ke hati. Arti turunkan ke hati, ketika lafal lidah menyebutnya, ya, maka hati pun menariknya, memanggilnya. Allah, 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 ya. Diharapkan pikiran itu kosong, nggak boleh ada apa-apa. Tenangkan, tentramkan, baru Allah. Itu satu tadrib, ya, ditarqi, ya, latihan untuk membawa ketentraman hati, ya. 10 kali, baru kemudian Allahu syahidi, ya, tentunya dengan penuh penghayatan, ya. Jangan 10 kali Allah, 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 Allah. Jangan bilangan, jangan ingat bilangan. Bahkan Allah ini kalau sudah 10 ada, ya, ada istighraq, rasa ingin tidak berhenti, lanjutkan, ya, sampai kalau sudah keluar dari khusyuk berhenti segera. Karena di dalam Tarekat Saziliyah ini mengutamakan syuhud, ya, mengutamakan syuhud, tawajuh hati kepada Allah. Jika mulai hati ini terganggu, pikiran terganggu, ya, cepat berhenti. Jangan diterusin, jangan dibiasakan. Ibadah itu rutin, mesti disertai syuhud, disertai kesertaan hati. Jika tidak, stop dulu, ya, karena kita tidak mementingkan bilangan, tetapi mementingkan tawajuh, ya, yang kuat, iqbal, ya, hati yang menghadap, itu yang paling penting. Jika dapat, ya udah nggak usah mikir bilangan. Ya Allah, 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 Allah. Kalau terganggu,
berhenti. Ya. Nah, paling kurang ya 10 itulah. Ya, baru Allah syahidi, Allahu naziri, Allahu muttali'un alayya, Allahu syahidi, Allahu naziri, Allahu muttali'un alayya 3 kali. Ya Allah syahidi, Allahu muttali'un alayya. Dan yang paling penting di dalam Thariqat Syadziliyah ini, kita jangan pernah kepengen putuh, kepengen kusyuf, kepengen ya, makrifat, kepengen syuhud, jangan. Ya, Allah bebas. Ya, bahkan akan keluar daripada silsilah di dalam tariqatuna Syadziliyah jika ada keinginan untuk selain Allah. Ya. Itu hampir tiap hari itu. Ya. Kami duduk dulu selalu diperingatkan, ya asiral syahwat, ya asiral ibadat, ya asiral kusufat, ya asiral futuhat, ya asir, ya anta maghrur, selalu begitu, anta maghrur, anta maghrur. Dan juga adab kita kepada Allah itu adab syukur. Ya. Sebenarnya semua tarekat akhirnya mereka menyempurnakan di dalam Thariqat Syadziliyah. Terakhir dia akan menutup kesempurnaan dalam suluk ilallah itu bisyukur. Dan itu mereka mengambil dari Syadziliyah. Ketika beberapa tarekat secara hakikat itu putus, maka mereka menyempurnakan Syadziliyah. Hatta ya, dahulu Sidi Al-Faqih Muqaddam misalnya, atau Imam Al-Haddad, mereka meskipun dari Ba'lawi tetap ya, mungkin sejarah ini jarang dibaca oleh mereka ya, atau tidak diungkapkan secara itu, menyempurnakannya dalam tarekat Syadziliyah. Sehingga dulu ada Syekh Al-Habib bin Smith dulu ya, beliau mengatakan zahirun al-Ba'lawi batinun al-Syadzili ya. Karena ketika munculnya tarekat Syadziliyah disebutnya adalah bidayatuhum nihayatuhum bidayatuna. Itu sebab mereka menyempurnakan di dalam tarekat ini. Namun kita tidak pernah diceritakan ini karena takut bahwa apa yang kita lakukan wah paling hebat, dan itu hawa ya. Tidak, tetap bergantung kepada sidq dan iqbal hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun ya, wirid am ini ya, wirid ya, katakan wirid tarikat, semua tarekat wiridnya sama ini. Maka jangan asik dengan bilangan, hayati setiap zikir. Ketika istighfar ya istighfar, ketika selawat maka selawat tawassul kepada Rasulullah ya, ketika tahlil maka kita mentauhidkan ya, fi'il, mentauhidkan sifat dan mentauhidkan zat. Ya, ketika la ilaha illallah maka dilanjutin wahdahu la syarikalah, la syarikalah, yani fi af'alihi wa sifatihi wa fi dzatihi. Majelis zikir kita ya, sebetulnya setiap minggu ya. Namun paling tidak ya 1 bulan 1 kali yang ada di tempat-tempat yang Al-Faqir telah meminta izin untuk mengadakan majelis selawat ini ya, maka
itu terus melaksanakan setiap minggu majelis selawat. Ya, seperti di pondok ya, Ustazuna Kiai Abdul Latif itu Al-Faqir telah meminta izin untuk ya, menjalankan majelis selawat setiap minggu. Dan baru juga Al-Faqir mendapat izin di tempat Ustaz Ahmad Baihaqi itu. Mungkin bulan-bulan depan ya, kami akan buat majelis selawat di situ. Ya. Namun dilaksanakan di sini, saya pun hanya punya 2 minggu di sini. Minggu pertama dengan minggu ketiga. Nah, minggu kedua dan keempat ya, dipimpin oleh akhina Kiai Abdullah, dulu almarhum Kiai Nasrullah. Nah, sekarang saya mohon kepada akhina Kiai Abdullah untuk mimpin zikir selawat minggu kedua dan keempat. Saya hanya di minggu pertama dan di minggu ketiga. Maka di minggu pertama ini dalam waktu yang tidak ditentukan ya, Al-Faqir menghimbau yang dari jauh bisa berkumpul di sini, karena ini juga satu peluang kesempatan untuk kita ijtima. Karena saya buka majelis di sini baru, ya, belum ada munsyid yang untuk hadrah. Karena dulu saya bikin di TWI yang punya kecenderungan untuk bikin munsyid hadrah itu ya, Ustaz Abdul Karim ya. Karena qasidah itu kan bukan di dalam majelis itu bukan hiburan ya. Jadi pukulannya itu bukan kayak marawis gitu. Ilal ghaflah. Enggak boleh itu, uplek itu enggak boleh. Mesti dibiarkan menggantung begitu. Ya, sehingga tidak keluar dari khusyuk dan dari hudur. Enggak boleh mukul ke tim rebana itu dung tak dangdut tak dangdut itu jadi dangdut ya. Tidak, ketukan itu hanya 2, dung tak dung gitu. Karena memang bukan untuk ngedengerin musik alatnya, tetapi ngikuti musik ya, liriknya, musik ya, kalimatnya. Jadi yang ditundukkan alat musiknya kepada ya, musik kalimat qasidah itu, dan tidak boleh dibikin uplak ya. Kalau udah dung tak jangan terus ini ya. Itu mesti akan membuka hati yang goplah. Dulu majelis almarhum Kiai Nasrullah pun awalnya begitu, dan Karim pun juga begitu ya. Kemudian saya tegur, ya timnya udah begitu, ada saya doang ya, ada saya doang dirubah, nggak ada saya, kembali kepada timnya begitu ya. Ya mungkin karena saudara gitu sama abang ya, di depan doang gitu, di belakang kembali lagi. Nah ketika datang saya Muhyiddin, saya minta beliau ubah ke adab qasidah. Nah sama orang lain baru bisa diubah ya, akhirnya beliau merubah total dan baru mempelajari. Termasuk hadrah dulu di Kiai Nasrullah, saya bikin hadrah, dan sudah ada beberapa ahbab yang biasa mengikuti hadrah. Nah, di sini belum ada lagi, maka mungkin
ya, dalam bulan-bulan ini saya minta beberapa orang ya, untuk memimpin hadrah ya. Dan saya pun ada izin untuk buat hadrah. Mungkin di Cirebon juga akan coba saya buat ya, dan di tempat lain akan kita buat hadrah. Karena mesti ada yang mengerti etikanya, adabnya ya. Jadi begini, saya ingin beritahu, ketika kita hadrah berdiri, maka masing-masing mengambil tempat untuk berbaris agar melingkar dan berbaris rapih. Jadi jangan nungguin yang ngatur ya, pelangap-pelongo gitu kan, jangan langsung ya, mengambil barisan ya, agar setiap lingkaran itu seperti orang sholat, sop-sop, cuman di sopnya melingkar gitu. Dan harus sama, ini kesini sama, ini kesini sama. Aduh ya. Saya pikir Syekhuna Yusuf itu tasamuh sekali ya. Kalau cerita Sidi Abdul Qadir Al-Jilani, begitu berdiri nggak rapih, berhenti udah ya. Karena beliau sehingga para muridnya dulu bilang Sidi Abdul Qadir itu, mereka menyebutnya the king of sheikh katanya ya, jika di majlis itu asad, di luar ya, nu'amah, ayam di luar lembut, tapi di majlis dengan adab itu sangat ya. Nah maka coba ketika kita hadrah itu kan ditunggu sambil selawat ya, sambil selawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali, selawatnya apa aja kan, kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kalau belum rapih itu sebetulnya masih la ilaha illallah, la, itu sambil nungguin. Ketika udah rapi, bikin barisan itu seperti sholat sop, tetapi melingkar. Setiap orang melihat nyambung nggak lingkarannya, gitu. Itu ketika berdiri selawat itu sebetulnya menunggu untuk merapikan barisan. Bila sudah siap, baru akan dibawa kepada hadrah ismil mufrad Allah. Udah nggak boleh lagi tuh ngatur. Ya, udah nggak boleh ngatur gitu. Karena ya dulu saya juga nggak tahu ketika di Mesir ya, udah Allah masih ngatur aja, akhirnya ditarik saya oleh Syekhuna itu, diketepikan. Jadi kalau udah nggak rapi di situ udah biarin al-halu gitu. Ya, karena nggak boleh sibuk dengan yang lain, termasuk seperti qasidah. Kita baca qasidah sampai habis. Jangan belum habis udah kepikiran pengen qasidah lain. Jangan. Habisin dulu baru nyari lagi. Ya, karena al-insyad irsyad gitu. Bukan tebak-tebakan, bukan buka pilih, bukan. Tetapi ya Allah membimbing di situ qasidah mana yang dipilih. Jadi qasidah itu bukan satu kumpulan qasidah, habis qasidah ini udah paket begitu, udah tiap minggu begitu. Itu tidak boleh juga, karena tidak boleh kita mengulang qasidah yang udah sering, karena nggak akan yu'athir. Selalu ada makna baru, selalu ada futuh ya. Di dalam qasidah itu ada nasihat barulah ya. Dan ketika kita berqasidah, yang lain fokus dengan qasidah, berusaha memahami maknanya. Kalau di situ enggak, di luar kita pahami maknanya. Ketika kita berqasidah maka kita
ya, mengikuti paham itu. Karena makna qasidah itu ya yang Al-Faqir rasakan, mengetahui isyarah ya, wal ma'ani wal asrar dari kitab ya, dibanding dari kitab, qasidah itu justru lebih banyak mendapatkan ya, asrar di situ. Ya, ketika Syekhuna memilihkan itu, oh rupanya itu yang kita perlukan, makna itu. Terus murabbil haqiqi huwallah, murabbi hakiki adalah Allah. La tata'allaq ya bi ahadin walau kana syekh. Jangan bergantung kepada siapapun dan tidak juga kepada syekh. Ya, selalu beliau mengatakan ana abdun dhaif, ana Thafran, ana lastu Superman, ana lastu Batman. Ya, ana rajul dhaif fi hadrat fi hadrati gitu. Jadi kita sama-sama bersama jiwa mereka bersimpuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu madrasah kita. Hampir diharamkan kita mengingini menceritakan karomat, mengingini futuhat lah. Ingin Allah wabas. Dan itu nihayatut tariq. Ya, karena madrasah ini sebetulnya adalah madrasah yang apa? Nihayatuhum bidayatuna. Gitu. Itu sebab adab ya, sangat diutamakan ketika berdoa, ketika berzikir, ketika hadrah, ketika apa, itu betul-betul kita lakukan ya, dengan iqbal wa tawajjuh ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. La yaltafit ila ahad. Enggak boleh melihat, melirik, nengok ya, siapapun. Masing-masing bi ahwali, dengan halnya. Jangan lagi qasidah ada yang suaranya keras, suaranya jelek banget, jangan didengerin. Ya, karena kita berqasidah itu bil ahwal la bil aswat. Ya. Saya kalau lihat suara berhenti mungkin qasidah. Ya. Tapi kita menghayatinya. Ya. Nahnu nunshid bi ahwalina la bi aswatina. Ya. Maka jangan menoleh kepada siapapun, jangan ikut campur kepada apa dan siapapun. Ya, kita yasluku ilallah wa khalas. Karena seperti yang Al-Faqir katakan dulu, ya, fil haqiqah nahnu fit tariq furada. Ya, kita jalan itu sendiri, enggak bareng-bareng. Maka jangan pikirkan yang lain. Ya, itu salah satu penyakit di dalam berjalan menuju kepada Allah, itu mikirin orang lain. Usil, ya, jahil, ya,